Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan perbaiki handphone Xiaomi Redmi 9A yang apabila dihidupkan dia selalu restart. Apabila handphone ini dihidupkan dia cuma muncul logo kemudian mati lagi, atau dia cuma tampil baterainya saja, atau handphone ini apabila dihidupkan masuk menu dan apabila dioperasikan seperti dipakai nonton YouTube atau dipakai nelpon atau dipakai aktivitas yang lain seperti ngerekam dan lainnya, dia handphonenya langsung restart, mati dan hidup lagi. Dan kita akan mencoba untuk mengecas handphonenya. Kita akan mencoba sambil kita cas ya. Sambil kita cas seperti ini, kita coba lagi untuk menyalakan handphonenya. Kita akan melihat apakah handphone ini sudah mau masuk menu utamanya ataukah masih restart seperti tadi. Sekarang handphonenya sudah mau masuk ke menu utamanya ya. Jadi sudah membuktikan bahwa handphone ini bisa hidup ketika sambil kita cas. Itu menunjukkan kerusakannya itu pada baterainya ya. Sebenarnya kerusakan seperti ini bisa ada pada baterainya, bisa ada pada tombol on off-nya, bisa disebabkan oleh program atau sistemnya, atau bisa juga dari IC-nya. Cuma di sini kita analisis terlebih dahulu, yaitu dari baterainya terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa kasus juga yang apabila sambil kita cas tetap handphone itu masih restart. Itu juga belum tentu juga kerusakannya ada di lain, masih bisa juga karena baterainya ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah memeriksa baterainya terlebih dahulu. Dan kita coba untuk melepas casnya. Kemudian kita pakai aktivitas seperti sebelumnya ya. Misalnya dipakai untuk nelpon atau dipakai aktivitas yang lain seperti nonton YouTube atau apa. Dan kita akan menunggu apakah handphone itu masih restart atau tidak ya. Biasanya relatif saja, ada juga yang langsung restart, ada juga yang masih menunggu lama tapi ujung-ujungnya juga tetap restart. Yaitu sudah menunjukkan bahwa memang kerusakannya itu ada baterainya ya. Seperti ini handphonenya kembali lagi restart, apalagi muncul gambar baterai seperti tadi ya. Itu meyakinkan bahwa itu baterainya yang bermasalah. Walaupun ada sebagian handphone juga muncul baterai, itu belum tentu baterainya ya, tapi kita fokus ke baterainya terlebih dahulu. Handphonenya telah saya bongkari sebelumnya, telah saya buka casing belakangnya, dan kita lanjutkan untuk melepasi semua baut-baut penutup mesinnya bagian atas ini. Kita akan melepas soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD-nya. Di sini kita akan melanjutkan dengan pelepasan isolasi di baterainya atau penutup-penutup baterainya ini, bagian atas ini. Kita lepas dulu ya, kita lepas untuk yang hitam-hitam ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan melepasi isolasi-isolasinya. Dan kita tarik ke atas sedikit untuk bagian rangkaian atasnya agar bisa melihat rangkaian atasnya ya. Karena di sini kita akan mencoba untuk mengganti fuse-nya atau memperbaiki fuse-nya terlebih dahulu. Kita nilai juga sebelumnya yaitu baterainya, apakah fisik baterainya ini masih bagus atau masih layak untuk diganti fuse-nya atau diperbaiki saja, ataukah harus mengganti baterainya. Jadi biasanya ada 3 pilihan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah kita memperbaiki fuse-nya dengan menjumper fuse-nya saja tanpa harus mengganti fuse-nya atau mengganti baterainya. Yang kedua adalah kita ganti komponen baterainya yang bernama fuse itu, kita ganti dengan yang baru. Dan yang ketiga adalah kita langsung mengganti baterainya. Karena kita akan memilih opsi yang pertama atau yang kedua, yaitu memperbaiki atau mengganti fuse-nya. Kita harus memperhatikan baterainya terlebih dahulu, apakah baterai itu masih layak untuk diperbaiki atau memang harus diganti, yaitu kita lihatin apakah baterainya itu secara fisiknya masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus ya kita lanjutkan dengan perbaikan saja untuk fuse-nya atau mengganti fuse-nya saja. Dan ini adalah komponen fuse-nya ya yang akan kita ganti atau kita perbaiki. Telah kita kasih plug tadi ya, dan kita akan melepasnya dengan menggunakan solder seperti ini. Kita kasih solder dan kita kasih timah ya. Kita solder kanan kiri seperti tadi sampai dia terlepas. Dan kita di sini ada 2 pilihan seperti yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu kita menjumper langsung
Kita bisa menggunakan timah ya, kita langsungkan saja 2 titik yang ini, kita langsungkan saja menggunakan timah atau menggunakan kawat jammer. Dan pilihan kedua tentu saja kita akan mengganti fuse-nya. Ini telah saya siapkan fuse yang baru, telah saya kasihkan timah di fuse-nya juga. Dan kita langsung saja memasang fuse yang baru ini untuk mengganti fuse yang lama. Kita akan memasang sebelah kiri atau sebelah kanan terlebih dahulu ya, kita paskan, kita pelakkan ya agar terpasang sempurna. Kanan kirinya kita kasihkan timah semuanya. Setelah yakin terpasang dengan baik, kita akan melanjutkan dengan perapian kembali. Kita rapikan kembali untuk baterainya ya. Kita kasih penutup terlebih dahulu untuk bagian fuse-nya ini agar tidak ground dengan bawahnya ya. Karena di bawahnya tidak ada pelindungnya, nanti supaya tidak ground menempel di komponen baterai yang lain, kita kasihkan penutup terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan untuk merapikan baterainya. Dan kita pasang kembali untuk soket LCD serta soket baterainya. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Kita akan melihat seperti apakah setelah kita mengganti fuse-nya untuk handphonenya, apakah sudah mau masuk ke menu utamanya ataukah masih reset seperti tadi. Nampaknya di sini handphonenya sudah mau masuk ke menu utamanya. Kita langsung saja untuk mencoba terlebih dahulu handphonenya untuk menelpon. Kita bisa menelepon seperti ini atau menelepon yang lainnya atau menggunakan WA atau melakukan aktivitas yang lain seperti kita pakai untuk nonton video atau merekam video yang durasinya cukup lama. Kita pakai merekam video yang cukup lama ya untuk membuktikan bahwa handphone itu tidak restart kembali atau tidak mati kemudian hidup lagi. Seandainya saja dalam proses percobaan itu handphone masih mengalami restart, atau ketika kita pakai nelpon, atau ketika kita pakai nonton video, atau ketika kita pakai rekam video yang sangat lama ya, ternyata handphone itu masih restart, berarti kemungkinan besar fuse yang kita ganti tadi kurang bagus. Dan kita akan mengganti ulang kembali untuk fuse-nya yang telah kita ganti. Kita cari fuse yang lain, kemudian kita ganti lagi, kemudian kita coba lagi untuk melakukan nonton video atau melakukan panggilan atau melakukan perekaman video yang lama untuk memastikan lagi bahwa handphonenya tidak mengalami reset atau mati hidup lagi. Dan tidak lupa untuk mencoba casnya juga, kita yakinkan cas itu berjalan dengan normal, baik itu pengecasannya atau pengisiannya menambahnya dengan normal ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.